Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa pecinta RM dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri. Kali ini kita berada di depan DPR RI setelah melaksanakan aksi hari ini di 2 titik, yaitu di Kementerian Perindustrian dan apalagi ini, dan finish di gedung DPR RI. Hari ini kita tetap menyuarakan bahwa berbagai macam aspirasi, antara lain adalah batalkan undang-undang Omnibus Law, tolak pengesahan RUU P3 dan lain sebagainya, dan juga minta kepada Presiden Jokowi untuk melakukan pemecatan kepada Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian yang tidak berani mencabut izin usaha minyak goreng yang harusnya segera dicabut izin usahanya. Maka dari itu, ini ada beberapa perwakilan nih. Saya persilakan, dari siapa duluan? Dari Semarang. Semarang mana? Itu tuh Mike. Ya, silakan Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sehabis aksi buruh di depan gedung DPR, dan tuntutan kita itu adalah cabut undang-undang Omnibus Law, karena itu amat sangat merugikan, bukan hanya untuk buruh tapi juga untuk masyarakat pada umumnya. Percaya kalau buruh sejahtera, negara kita pasti sangat maju. Ini adalah perwakilan ARM dari Klaten. Mbak Yayen. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya mewakili teman-teman dari Jawa Tengah, khususnya dari Klaten, Semarang. Kami di sini ikut bersama Aliansi Rakyat Menggugat untuk menuntut Jokowi mundur. Karena apa? Karena jelas dan nyata-nyata Jokowi sudah berkhianat dan membohongi semua rakyat Indonesia. Dan untuk itu kita tidak ada lagi negosiasi, tidak ada audiensi. Tuntutan kita satu, revolusi. Harap Jokowi dengan legowo silahkan mundur. Setuju kawan-kawan? Oh ya, ada yang mengatakan, ini barusan saya dapat fitnahan, mengatakan kalau Bu Yeyen Mendet suaminya orang PDIP. Sumpah demi Allah, demi Rasulullah, itu adalah fitnahan yang sangat-sangat jahat. Itu adalah sebuah statement seorang PKI. Padahal suami saya bukan orang partai dan saya pun bukan orang partai. Saya adalah rakyat jelata yang menuntut keadilan dan kemaslahatan agama saya. Demi Allah, nol serupiah pun saya tidak minta dana dari siapapun. Kami di sini tidak ada yang membiayai. Kami datang dengan dana kami pribadi. Jadi buat yang memfitnah saya, salam sehat, salam hormat. Semoga Anda insaf dan diampuni segala dosa-dosa Anda. Amin, amin ya rabbal alamin. Siapa lagi? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita adakan demo, dan hari ini kita ada di DPR untuk menuntut Omnibus Law. Buat teman-teman yang hari ini belum bergerak atau belum datang untuk mengikuti aksi, sebaiknya kalian pikir-pikir deh, karena kita itu punya tujuan yang sama. Katanya di medsos gembar-gembor pada setuju dengan people power, setuju dengan mundurin Jokowi, tapi faktanya ketika kita mengadakan aksi, kalian bobok di rumah gitu loh. Terus kita mau bisa maju, ada perubahan kalau kalian cuma berani kor-kor di medsos, apa gunanya? Please deh, ayo turun. Kita bergerak bersama, kita tuh semua rakyat. Jangan cuma kalian dulu. Apa yang kalian tunggu dari kami? Nggak ada. Kami akan tetap jalan tanpa kalian. Tapi kami pun dengan senang hati tetap menerima kalian untuk bergabung dengan kami untuk bergerak demo bersama untuk mundurin Jokowi. Oke? Selamat sore. Esa. Baru ini kami rakyat tidak setuju dengan ada pergantian menteri. Kami setuju dengan pergantian semuanya. Jokowi dan menteri-menterinya harus diganti. Betul. Itu saja keinginan rakyat. Bu,
menterinya saja, tapi semuanya harus diganti. Saya setuju dengan ganti presiden dan antek-anteknya. Sekian dari saya. Nah itu dari Jogja udah bisa. Nah, itu nih dari Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Ini saya bergabung dengan teman-teman ya dari Aliansi Rakyat Menggugat, dan saya datang dari daerah istimewa Yogyakarta. Mengaten jadi berharapnya ya Omnibus Law lah ya, nggak usah deh Omnibus Law lah ya, digagalin deh. Terus udah gitu tuh kalau pemilu lagi jangan ya pakai itu ya, pakai kardus digembok. Maksudnya apa? Kardus kok digembok gitu loh. Jadi kayak prakarya gitu anak-anak ya. Maksudnya apa gitu? Padahal dananya banyak banget segitu. Triliunan, masa sih pakai kardus gitu, kardus digembok, ya Allah. Hari gini gitu loh. Iya, jadi sebaiknya mundur aja deh ya. Pakai cara yang ihsan aja. Kalau bukan miliknya nggak usah deh. Sampai ngotot 3 periode, malu ya. Gitu, udah deh. Digantiin sama yang Ganti presiden. ganti udah gitu aja deh. Jokowi Mundur. Nah, sekarang ini ada perwakilan dari Majalengka, ada Cianjur, ada mana lagi? Dari mahasiswa juga. Nah, ini silakan. Silakan. Majalengka. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan banyak terima kasih dan suatu kebanggaan serta kejutan yang sangat luar biasa. Kenapa saya bilang seperti itu? Kejutan yang tadi sangka-sangka dan sangat luar biasa pada aksi kita di Majalengka yang tergabung bersama Aliansi Buruh Majalengka ABM. Ternyata ada satu kejutan surprise. Jadi ada saudara-saudaraku, saudara kandungku dari Aliansi Rakyat Menggugat datang dan hadir ke Kabupaten Majalengka. Itu suatu surprise yang sangat luar biasa buat pergerakan kita di daerah. Jadi biar saudara-saudaraku di ARM, emak-emakku, ibu-ibuku tercinta biar tahu dan merasakan di Kabupaten Majalengka itu betapa pedih dan sengsaranya luar biasa. Sedangkan kami itu buruh dan pekerja di Kabupaten Majalengka hanya satu minta kami. Kami itu minta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu benar dijalankan. Karena fakta dan buktinya di Kabupaten Majalengka itu tidak ada keadilan sosial itu. Sedangkan Kabupaten Majalengka itu bagian daripada negara Republik Indonesia. Bukan orang Cina, bukan orang Jepang, ataupun orang mana-mana. Ini Majalengka ini bagian daripada negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun kami di sana di Kabupaten Majalengka, upah pun saudara-saudaraku, upah pun hanya 2.028.000 ya. Karena tahun ini kenaikan kita hanya 18.000. Sedangkan untuk sembako dan lain sebagainya itu sangat luar biasa, melambung tinggi dan melesat ya. Dan untuk minyak goreng pun ya, bahkan ada yang bertanya kenapa sih buruh-buruh kenapa demonya minyak goreng ya. Saya bilang goblok kamu kalau misalkan kamu gak bergerak kalau minyak goreng naik. Kenapa saya katakan goblok? Ya di Majalengka pernah sekali itu di minimarket antrinya panjang luar biasa itu untuk minyak goreng saja sampai antri berjam-jam. Tapi ketika naik 24.000 berbagai merek masuk di pelosok-pelosok Kabupaten Majalengka, ini kan kurang ajar benar. Ya. Jadi saudaraku jadi harus melihat dan merasakan kami di daerah Kabupaten Majalengka benar-benar ya upah 2.028.000 untuk bayar kosan aja 600.000. Harganya kosan itu sama Bogor, sama kawan-kawan saya yang di Kerawang, Purwakarta dan lain sebagainya. Untuk beli rokok, beli sembako dan lain sama, tapi upah kita jauhnya luar biasa. Dilipat pun dengan Kerawang 1 kali lipat belum bisa ketutupi. Itu luar biasa. Iya, jadi penderitaan kita di Kabupaten Majalengka benar-benar sangat luar biasa dengan hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law ini. Sedangkan mirisnya lagi,
Betul kawan-kawan, saudaraku. Tanggal 15 sampai 24 kita mengadakan gelar aksi yang sangat luar biasa bersama PPMI dan kawan-kawan dari aliansi Buruh Majalengka. Itu hampir 20.000 turun ke jalan. Hampir 20.000. Itu produksi mati total pada saat itu. Tapi namun apa yang didapat, kita hanya didapat waktu itu hanya surat rekomendasi yang tidak diterima dengan baik oleh Bapak Gubernur. Malah dibalas oleh Bapak Gubernur dengan surat edaran, dengan SK Gubernur yang sampai ini berdiri di dua kaki antara perusahaan dengan pekerja. Jadi sampai saat ini upah kita tetap 18.000 dan kita melakukan giat aksi lagi pada tanggal 31 Mei kemarin sekaligus perayaan Hari Buruh Internasional untuk membangkitkan kawan-kawan saya di daerah untuk mereka tidak molor dan tidur, karena sejatinya buruh itu yang melawan, buruh itu ya turun ke jalan, bukan negosiasi ngobrol di restoran ataupun di kantoran, karena bakal selesai dengan amplop-amplop coklat yang tidak ada penyelesaian. Jalan satunya ya untuk menjaga marwah buruh, yaitu dengan buruh melawan, turun ke jalan, gak ada lagi. Karena kita pekerja, karena kita buruh tidak punya uang untuk membeli hukum, kita tidak punya uang untuk membeli undang-undang. Yang kita punya hari ini adalah masa aksi. Maka dari itu saya sampaikan kepada Presiden saya, Daeng Wahidin, Pak Pres, kalau misalkan nasional mau kita serentak, betul-betul ada gerakan nasional, masa nasional, gerakan buruh, pekerja, masyarakat, saya pastikan anggota saya 7.000 saya akan bawa semua ke DKI, ya. Saya akan bawa semua ke Jakarta. Itu janji saya. Karena apa? Karena dengan mereka demonstrasi, giat aksi berjilid-jilid, itu bentuk kekecewaan mereka terhadap pemerintah pusat. Ya. Mereka diam itu bukan berarti mereka tidak pedih, tidak merasakan betapa pedih dan pahitnya undang-undang Omnibus Law ini. Makanya pada saat tanggal 31 Mei kita bentangkan di sana spanduk Jokowi mundur. Itu sebagai bentuk kekecewaan kami terhadap pemerintah pusat, terhadap Pak Jokowi. Itu makanya kita ada long march dari GGM sampai Pendopo, itu dorong motor sebagai bentuk kekecewaan kami terhadap pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang abai dan acuh terhadap kesejahteraan kita. Atau Pak, kita juga pengen sejahtera di Kabupaten Majalengka. Tapi faktanya di Kabupaten Majalengka yang sejahtera itu kaum-kaum cukong, kaum turun modal yang berlipat-lipat ganda penghasilannya. Nah, kita cuma 2.028.000 untuk hidup aja cukup 10 hari. Kesananya ya kita harus pinjam sana, pinjam sini. Untuk makan pun ya seala kadarnya. Kita ingin makan soto pun ya dalam bentuk mie instan, pengen ayam pun dalam bentuk mie instan. Begitu pedihnya. Jadi kami sepakat di Kabupaten Majalengka, sepakat bahwa tetap komitmen untuk pemerintah pusat mencabut undang-undang Omnibus Law atau Jokowi mundur. Itu adalah maksudnya. Oke, terima kasih. Nah sekarang perwakilan dari mahasiswa. Saya salah satu perwakilan mahasiswa Universitas Nasional Jakarta pasca sarjana hukum. Jadi kami hari ini yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat sama-sama memiliki tujuan tertentu, yaitu untuk bagaimana sistem pemerintahan saat ini di era Jokowi tidak terstruktur dengan baik, maka perlu reshuffle secara keseluruhan termasuk presidennya. Kemudian yang menjadi sorotan adalah keputusan Mahkamah Konstitusi tentang judicial review yang terjadi pada Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Yang tentu hal ini dari awalnya konsep Omnibus Law ini tidak bisa hadir di Indonesia, karena konsep pembentukan peraturan hukum di Indonesia dia hanya bersifat tunggal, artinya dia tidak bisa membentuk satu payung yang memayungi beberapa regulasi yang berlaku di dalam. Makanya konsep Omnibus Law yang tercantum di dalamnya juga RUU Cipta Lapangan Kerja adalah bentuk paksaan yang sangat nyata oleh negara dalam hal kepentingan tertentu. Karena kita masuk pada era 4.0 di mana pada saat ini orang gencar berbicara tentang teknologi. Tentu untuk kawan-kawan mahasiswa, misalnya untuk Forum Studi Anak Sastra Maluku Utara, mereka telah berbicara tentang perang asimetris yang pada saat ini terjadi, tantangan itu. Nah, yang kemudian lagi yang perlu menjadi catatan ya Pak ya, Bapak ingat kita punya tim kepolisian kan, yang kemarin itu menangkap penista agama sampai ke luar negeri.
Bayangkan itu penista agama di luar negeri bisa ditangkap sama polisi, tetapi mafia minyak goreng nggak bisa ditangkap di Indonesia. Ada pertanyaannya di situ. Kenapa? Harun Masiku Ada juga. apa? Harun Masiku juga dari tangkap-tangkap. Iya, kita memiliki perusahaan sawit. Iya. Di Maluku Utara misalnya kita dikenal dengan kopra, minyak kelapa dari kelapa asli. Sulawesi misalnya kita memiliki beberapa ton kelapa yang bisa diproduksi. Tetapi kemarin di wilayah timur ya Bang ya, itu terjadi penurunan harga kopra besar-besaran tuh. Dan ternyata kita tahu sumbernya adalah untuk meningkatkan perusahaan sawit, untuk bagaimana memproduksi minyak goreng lebih baik daripada sebelumnya. Tetapi ini tidak menjadi alasan untuk kita berjuang hanya pada isu yang semacam itu. Sebagai generasi muda, agen social control, kita selalu mengawas apa yang kemudian menjadi pertunjukan yang dilakukan oleh sistem pemerintahan. Makanya kami dari kaum muda, terutama mahasiswa, sampai saat ini kami tetap mengawal isu-isu yang kemudian berkembang. Karena kita tahu seandainya isu yang saat ini berkembang di Indonesia tanpa kita kawal, maka bangsa dan negara ini akan segera hancur. Apalagi kita berbicara tentang vaksinasi yang kemudian banyak memakan korban dan tidak ada pertanggungjawaban dari negara dalam hal ini. Ya tentu kita akan menolak itu, tetapi pemerintah dengan segala macam akal bulusnya memaksakan kehendak mereka kepada kita dengan memangkas jalur administrasi warga negara kalau seandainya tidak melakukan vaksinasi. Dalam sudut pandang hukum tentu ini sangat salah karena berbeda antara undang-undang kesehatan dan administrasi. Makanya kita kenal dengan spesialis derogat res generalis. Ada undang-undang yang khusus tapi ada undang-undang yang umum. Undang-undang yang khusus dan umum tidak bisa dibenturkan tuh. Maka kesimpulan yang saya tarik daripada sistem pemerintahan saat ini mau menutupi kegagalan dengan berbagai macam cara. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya sangat berharap untuk bagaimana masyarakat Indonesia tetap mengawal isu-isu yang berkembang serta kita sama-sama untuk menyatukan ideologi yang kita sebut sebagai Pancasila. Karena Pancasila adalah jembatan daripada permusuhan kaum nasionalis dan Islami pada waktu itu. Dan kita sepakat bahwa kita adalah Pancasila. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, mantap Dinda. Ini sekarang ini ada tim lawyer nih. Tim lawyer nih yang hari ini basah-basahan. Calon pemimpin. Ya udah. Saya pamit ya. Baik, terima kasih. Ya. Buru-buru sih. Ya, salam people power ya kepada pemirsa bahwa tadi sudah disampaikan oleh kawan-kawan, rekan-rekan seperjuangan segala hal yang menjadi persoalan. Baik dari sisi produk-produk legislasi yang dimana itu ternyata tidak mengakomodir kepentingan rakyat, baik itu dari eksesnya yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Pada dasarnya ini adalah sebuah akumulasi dari sebuah pemerintahan yang tirani. Indikasinya sangat jelas. Ketika legislatif, ketika yudikatif maupun eksekutif sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa yang menjadi tunggal sifatnya, ya ini adalah pemerintahan yang tirani. Kita saat ini tanpa sadar telah berada pada perbudakan secara modern. Kenapa kita katakan secara modern? Karena bukan lagi pola-pola seperti yang dulu. Kita sekarang ini harus terbebaskan daripada pola-pola budak-budak modern. Sehingga alinea keempat alinea keempat Undang-Undang Dasar itu sangat jelas bahwa kita belum merdeka. Belum merdekanya karena tadi praktek budak modern itu dengan upah yang murah, dengan sembako yang tinggi, dengan produk-produk legislasi yang tidak akomodatif, tidak aspiratif, penegakan hukum yang tebang pilih, yang sekedar hanya sebuah lip service saja, hanya untuk kepentingan memperlihatkan bahwa pemerintah atau trias politika ini berjalan sebagaimana mestinya. Tapi ternyata kan tidak, karena kami yang rasakan, karena kami inilah kita kumpul ini, kita menyatakan bahwa kami bukan budak-budak, justru itu yang kami perjuangkan. Kami ingin mengembalikan bahwa negara ini adalah negara milik kita sendiri, maka kedaulatan milik kita juga, yaitu rakyat Indonesia. Terima kasih. Nah ini sekarang dari mana lagi? Dari Purwakarta. Kadia mana aksi hari ini aspirasinya sudah disampaikan belum, terus apa problem-problem yang ada di Purwakarta? Silakan.
Baik, terima kasih Pak Presiden PPMI Pak Daeng Wahidin. Terkait aksi hari ini bahwa kita dari sisi buruh tetap satu Nungguin kan? tujuan, yaitu cabut Undang-Undang Omnibus Law, ya. Atau kalau pemerintah sekarang tidak bisa mencabut Undang-Undang Omnibus Law, ya Jokowi mundur aja. Kenapa? Karena Undang-Undang Omnibus Law ini khususnya di daerah kami di Purwakarta itu sangat jelas sekali dampaknya. Yang terbaru ya, di mana para pengusaha sekarang itu dengan mudahnya dia mengatakan perusahaan itu bangkrut tanpa adanya keputusan dari pengadilan, ya. Dan akhirnya dia menggunakan Undang-Undang Omnibus Law beserta turunannya, ya. Jadi hanya memberikan pesangon kepada buruhnya itu 0,5 dan itu jelas-jelas sangat merugikan kita, ya. Makanya setiap kali kita aksi beserta dengan Aliansi Rakyat Menggugat dari sisi buruh tetap dengan satu tujuan, yaitu cabut Undang-Undang Omnibus Law atau Jokowi mundur. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi sekarang dari ini ada dari Bang Ramin nih, untuk Bang Ramin. Madu Keraton, Madu Banten ya. Duduk santai. Ya. Ini beliau aktivis Jambi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ikut aksi ini bukan cari sensasi ataupun cari kedudukan, tapi memperjuangkan kehidupan anak cucu saya ke depannya. Sekarang aja hidupnya udah sulit, apalagi nanti. Makanya lebih baik mengundurkan Jokowi. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah itu dia, singkat padat jelas dan to the point. Nah sekarang itu siapa? Ibu Silvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, ini saya berada di rumah rakyat, rumah kita semuanya. Saya berada ngemper di rumah rakyat, hujan-hujan sama teman-teman. Ya, saya cuma mau menyingkapi seperti ini buat bapak-bapak yang saat ini duduk di pemerintahan ya, yang berada di sana ya, dan juga ada di dalam sana. Kita ini sudah mengangkat semua permasalahan yang ada di negeri ini, dari bahan-bahan yang tinggi, nggak turun-turun ya. Terus segala sesuatu permasalahan mandatory vaksin udah mau di apa? Ya ditentukan lagi, PPKM lagi. Ini juga sentral makin di apa? Makin dipertebel, dibikin rakyat sakit semuanya. Tujuannya biar apa? Biar PCR lagi, vaksin lagi, dipaksain kan booster yang ketiga, 4, 5, 6 sampai semuanya mati. Ya kan tujuannya kan itu, ya kan? Terus sudah begitu rakyat makin dicekik dengan harga-harga yang makin tinggi, nggak turun-turun. Itu sekarang kita memilih wakil rakyat tujuannya kan untuk mensejahterakan rakyat, bener nggak teman-teman? Tapi ternyata nggak kerja. Kerjanya apa? Malah mendukung oligarki. Ini apa-apaan nih pemerintahan model seperti ini? Malah rakyatnya yang ditindas. Itu kasihan loh para kaum buruh ya, mereka udah mendapatkan penghasilan yang tidak sebanding dengan pekerjaan mereka, udah peraturannya makin dipersulit ya kan, malah yang TKA malah sepertinya dianak emaskan. Ini apa-apaan ini? Ini negara siapa sih? Negara kita apa bukan ini? Negara udah dijual, negara udah dibikin amburadul, nggak karu-karuan. Nah saya cuma minta satu Pak, kalau memang tidak bisa mengurus ini negara, tidak bisa menjadi wakil rakyat, ya udah mendingan Bapak semuanya mundur. Dan saya cuma minta satu, selain mundur, ini sistem kenegaraan diganti deh. Karena apa? Sudah tidak berperi kemanusiaan, sudah tidak ada ketuhanan. Karena apa? Semuanya pemerasan, penindasan, dan kebengisan. Rakyat udah sangat menderita ya Pak ya. Rakyat udah sangat tercekik. Sekarang aja kita ngelihat banyak pasar-pasar tradisional yang udah sepi. Kenapa? Karena daya beli masyarakat udah nggak mampu, udah nggak punya duit, ya kan? Tapi penguasa kantongnya makin tebel. Ya kan, itu duit kita dikemanain Pak? Kita bayar pajak makin tinggi dan lain sebagainya. Ini kalau caranya seperti ini, memang setuju saya dengan teman-teman. Intinya apa? Presidennya harus turun, Jokowi turun, ya nggak teman-teman? Jadi solusinya apa teman-teman? Jokowi mundur. Nah itu aja dari saya. Terima kasih. Mundur. Nah itu Bu Menu Korlap kita yang sudah ngurusin pemberitahuan aksi kemarin ke Mabes Polri.
ya kan. Aksi ini alhamdulillah berjalan Ini lancar. balik lagi ke saya ya. Tadi itu kita pertama itu kita ke perindustrian ya. Kita itu menuntut untuk dicabutnya izin produksi dari perusahaan-perusahaan minyak goreng yang terkait oleh mafia, terkait dengan mafia minyak goreng. Tapi ada kejadian yang lucu karena mereka tidak mau menerima kita, orang perindustrian, mereka tidak mau menerima kita. Tetapi dari pihak polisi mereka bilang kalau kita itu belum memberitahukan. Aku ingatin lagi ya, kita dari ARM itu setiap kita bergerak layaknya seorang ibu, kita akan mempersiapkan dengan detail. Artinya surat pemberitahuan itu pasti jauh-jauh hari kita akan berikan kepada Mabes dan kepada Polda. Itu dua itu pasti minimal 3 hari sebelumnya kita masukkan. Jadi tidak ada lagi alasan untuk ARM tidak ada surat pemberitahuan. Ya, kalau memang kenapa kita menuntut untuk perindustrian itu, orang perindustrian untuk datang ke kita, bukan kita yang masuk gitu ya. Kenapa? Masalah minyak goreng ini amat sangat kejam ya, amat sangat apa ya? Karena semua rakyat tidak masuk akal, semua rakyat itu semua mengeluh, dan dari miskin sampai yang kaya itu kita perlu minyak goreng ya. Dan begitu besarnya, begitu tingginya, begitu banyaknya harga yang naik ya, itu selisihnya itu disinyalir untuk keuntungannya tuh untuk pemilu, bener nggak? Nah, itu kalau memang itu benar ya, itu disinyalir ya, aku bilang disinyalir ya. Jadi tolong kepada semua teman-teman yang memang kita tuh memang di sini, kami di sini itu adalah mak-mak yang melawan, dan kami itu adalah ibu pertiwi yang tidak akan menangis, tapi kami akan terus melawan sampai ada keadilan itu datang. Dan kami juga mendukung, membersamai gerakan para buruh untuk mencabut Omnibus Law. Karena satu lagi, buruh gini, aku mendengar banyak negara-negara itu mereka itu malah melindungi buruh mereka ya. Tapi tidak di Indonesia. Di Indonesia ini malah justru pemerintah kita itu malah mendukung oligarki. Jadi anak bangsanya sendiri, anak sendiri itu malah diperbudak oleh oligarki, dan pemerintah malah merestui gitu. Inilah yang harus kita dobrak, dan inilah yang harus kita lawan. Ingat, kedaulatan itu ada di tangan rakyat, dan negara kita ini, Indonesia itu cukup kaya sekali. Dan dengan pemerintahan yang jujur dan berpihak kepada rakyat, insya Allah kita semua itu akan hidup sejahtera. Yang terjadi sekarang ini adalah pemerintahan yang amburadul, dan kami hanya ingin pemerintahan dan presiden untuk mundur. Karena maaf ya Pak ya, dan ibu-ibu sekalian, karena Anda itu telah gagal mensejahterakan rakyat. Sekian dari saya, terima kasih. Oke. Nah, perwakilan dari Cianjur. Ya. Nah ini. Ini dari Cianjur aksi ke sini nih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya saya dari perwakilan dari Kabupaten Cianjur yang selalu terus menyuarakan apa yang menjadi keluhan-keluhan tentunya mengenai ketenagakerjaan, yang dimana emang apa yang menjadi kedoliman ataupun kebijakannya adanya undang-undang 11 ataupun yang dinamakan undang-undang Cipta Kerja itu betul-betul sangat menyengsarakan buruh ataupun pekerja, yang dimana di sana banyak aturan-aturan yang sekiranya emang mengkikis terus-menerus terkait hak-haknya pekerja ataupun buruh, yang dimana salah satunya banyak sekali PHK yang emang sekarang itu semena-mena setelah adanya undang-undang Cipta Kerja ini gitu. Kedua, outsourcing yang emang sekarang berdampak meluas, yang dimana dulunya itu hanya bisanya security gitu kan, ataupun sekarang cleaning service, dan sekarang itu bisa berdampak luas, yang dimana itu bisa masuk ke produksi. Dan sedangkan itu outsourcing sangat-sangat merugikan
pekerja yang dimana itu upah pasti dikurangi, gitu kan. Terlepas kemarin adanya juga di tahun kemarin adanya PP 36 yang dimana juga sama, itu sangat betul-betul merugikan pekerja yang dimana tidak ada kenaikan sama sekali. Dan kita pun sebagai pekerja merasakan hal itu yang dimana kita terutama Kabupaten Cianjur itu masih di bawah upah 3 juta. Oh iya. Dan sedangkan kebutuhan dalam hal rumah tangga ataupun yang lajang itu sama-sama membutuhkan apa yang menjadi uang yang dimana itu untuk kehidupan kita sehari-hari. Terutama di luar dari itu pun sekarang banyak kenaikan dari sembako yang naik, sekarang BBM juga naik, gitu kan. Itu mana untuk kesejahteraan kami sebagai pekerja maupun untuk bertanggung jawab ke keluarganya, gitu kan. Ya makanya saya harap untuk ke pemerintahan yang dimana kebijakan dari si aturan itu saya harap saya sebagai selaku pekerja untuk segera dicabut, karena itu jelas sangat menyengsarakan buruh. Kalau emang Bapak Presiden Jokowi tidak bisa mencabut, kalau bisa ya mundur sajalah dari kepemerintahan di negara ini. Mungkin dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah sekarang itu Ketua DPW PPMI Jawa Barat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami hari ini berada masih di depan gedung DPR RI. Setelah tadi kita juga melakukan aksi di Kementerian Perindustrian, juga melanjutkan aksi kita di gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi saya rasa hari ini Dewan Perwakilan Rakyat ini sudah berubah fungsi, ya. Fungsinya ini sudah menjadi Dewan Pengkhianat Rakyat. Karena apa? Harus kita yakini mereka sudah tidak lagi menjadi wakil kita, tidak lagi mendengarkan aspirasi-aspirasi rakyat. Hati nurani rakyat hari ini sudah lagi tidak didengarkan oleh mereka. Ini terbukti puluhan kali kita aksi di sini. DPR RI tidak punya niat sedikit pun untuk mencabut Undang-Undang Omnibus Law. Bahkan yang lebih membuat kita miris lagi, hari ini DPR RI merevisi Undang-Undang P3. Padahal jelas Undang-Undang Omnibus Law itu melanggar Undang-Undang P3, ya. Ketika Undang-Undang P3 ini direvisi untuk kebutuhan dan kepentingan daripada meloloskan Undang-Undang Omnibus Law, DPR RI semakin kehilangan marwahnya sebagai wakil rakyat. Akan semakin jelas lagi kita sebut DPR RI adalah sebagai Dewan Pengkhianat Rakyat. Betul-betul kita merasa dihianati oleh wakil kita yang ada di gedung mewah itu. Sangat kita merasa sakit hati sebagai rakyat. Yang jelas-jelas Undang-Undang Omnibus Law ini sudah melanggar peraturan, kok peraturannya tersebut juga dirubah, dan ini digarap oleh wakil kita lagi. Yang sangat jelas-jelas kita sudah rasakan. Kita ini korban, ya. Kami adalah korban daripada Undang-Undang Omnibus Law. Ini terbukti. Ketika uang pesangon kami sangat kecil, hanya 0,5 hari ini. Dan perusahaan lebih gampang lagi menutup perusahaan hari ini. Sekarang katakan besok bisa tutup, ya. Banyak juga sirkulasi pekerja hari ini dengan alasan efisiensi. Ketika Undang-Undang Omnibus Law membolehkan mereka mengangkat sebagai pekerja tetap 5 tahun, 4 tahun sekarang habis. Yang bekerja kontrak 4 tahun sekarang mulai habis berjatuhan. Ini terjadi. Jadi bagaimana lagi kita harus menyampaikan kepada wakil kita sebagai Dewan Perwakilan Rakyat? Harus ada gerakan. Jujur aja kita sama sekali tidak merasa terwakili untuk kesejahteraan. Kalau untuk penindasan iya, kalau untuk kesengsaraan iya. Karena kemerdekaan berserikat hari ini pun hilang, ya. Nggak ada yang namanya union busting hari ini. Ketika ketua serikat pekerja, pengurus serikat pekerja sekarang juga dilegalkan oleh Dinas Tenaga Kerja.
Masa anjuran yang dikeluarkan adalah pesangon? Bagaimana pemerintah seharusnya dari level atas sampai bawah adalah mereka bekerja untuk kesejahteraan rakyat, untuk memberikan perlindungan hukum terhadap rakyatnya, bukan pro terhadap pengusaha. Ini kekecewaan kami, karena kami ini yang mengalami hari ini berbagai masalah di setiap daerah. Hari ini adalah terjerumus karena keganasan daripada undang-undang Omnibus Law. Jujur aja, kita tidak akan pernah berhenti datang ke ibu kota untuk menyampaikan bahwa undang-undang ini sangat luar biasa menyiksa kita, sangat menyengsarakan kita. Dulu outsourcing dibatasi hanya 5 ya. Sekarang mereka merajalela membuat outsourcing. Dan banyak pengalihan daya hari ini yang upahnya UMK, karena masuk outsourcing hari ini di bawah UMK. Pada UMK itu adalah upah minimum, upah terkecil, batas akhir daripada upah terkecil. Masih banyak hari ini terjadi karena undang-undang Omnibus Law. Ya, mereka berlomba, banyak yang berlomba. Jadi begini, harapan kami undang-undang P3 nih hentikan. Ya, DPR RI harus kompak semua menyatakan bahwa undang-undang Cipta Kerja ini melanggar aturan-peraturan pembuatan undang-undang. Cabut undang-undang Omnibus Law. Ya. Dan kebijakan ini ada di RI 1, di Joko Widodo. Dan kami sebagai buruh, sebagai rakyat meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk mencabut undang-undang Omnibus Law. Karena itu menyengsarakan kami, Pak. Bila mana tidak, ya mundur aja jadi presiden, karena Anda sudah gagal. Ya, mensejahterakan rakyat. Karena harusnya undang-undang itu dibuat untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk menyengsarakan rakyat. Ini curahan hati kami sudah rasakan itu. Mungkin demikian. Iya, betul. Nggak ada 3 periode. Itu melanggar lagi konstitusi. Negara kita adalah negara demokrasi. Semua sudah jelas aturannya. Tapi jujur hari ini pelanggar peraturan itu adalah yang membuat peraturan itu sendiri. Ya, ketika rakyat kecil mah gampang sekali ditindak, tapi ketika pemerintah yang membuat undang-undang hari ini dengan seenaknya melanggar aturan perundang-undangan, mereka enak aja melenggang. Ya kita lah sebagai rakyat yang harus menjadi eksekutornya. Kita harus turun ke jalan. Masyarakat Indonesia harus tahu ini, ya. Karena bukan hanya kita yang rasakan. Mungkin kita hanya sebagai perwakilan yang turun hari ini, ya. Karena sama, semua merasakan itu. Harapan kami kepada rakyat Indonesia, segera sampaikan apa yang menjadi keluhan kita. Bukan hanya menjadi pejuang media sosial, kita harus menjadi pejuang dunia nyata. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPC Bogor. Ya. Silakan Pak Ketua, sampaikan aspirasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, sore hari ini, saya perwakilan dari DPC PPMI Kabupaten Bogor yang menjabat sebagai ketua. Pada hari ini kita masih tetap konsisten dalam perjuangan menolak Undang-Undang Cipta Kerja, yang dimana daripada rekan-rekan tadi sudah menyampaikan aspirasinya, yang dimana Undang-Undang Cipta Kerja ini jangan sangat menyengsarakan rakyat, khususnya kaum buruh Indonesia. Ada beberapa yang harus saya sampaikan di sini adalah yang dimana sudah banyak sekali kejadian-kejadian terkait PMHK-an atau pemutusan hubungan kerja kepada pekerja-pekerja, khususnya yang ada di Jawa Barat, yang dimana notabene perusahaan melakukan eksekusi PHK kepada pekerja-pekerja tersebut. Sudah tidak lagi rasa takut dan rasa peduli kepada pekerja, yang dimana selama ini pekerja melakukan pekerjaannya untuk membangun perusahaan-perusahaan, khususnya di perusahaannya masing-masing oleh pekerja itu sendiri. Tetapi dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja
bahasanya cipta kerja, tetapi Undang-Undang Cipta Kerja ini bukan untuk pekerja, tetapi Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk pengusaha, untuk keuntungan pengusaha atau untuk keuntungan oligarki yang ada di Indonesia ini. Maka dari itu saya khususnya Ketua DPC PPMI Kabupaten Bogor tetap menolak dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang disebut Undang-Undang Omnibus Law. Pada dasarnya sudah berkali-kali kami melakukan penolakan Undang-Undang Cipta Kerja ini, dari rancangan undang-undang sampai dengan ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kami tetap konsisten dalam penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, dan kami tetap komit untuk perjuangan penolakan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Maka sampai akhir ini kami masih terus turun ke jalan, sampai kapanpun kami akan terus turun ke jalan sampai dengan Undang-Undang Cipta Kerja dibatalkan. Nah, maka dari itu kami berharap kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang sekarang ini memimpin negara Indonesia ini. Kami sebagai pekerja Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia minta batalkan Undang-Undang Cipta Kerja atau Bapak Jokowi mundur saja. Itu bargaining kami. Karena kenapa? Undang-Undang Cipta Kerja ini sangat mengkhawatirkan kami sebagai pekerja. Kalau disebut bahasa gaulnya ngeri-ngeri sedap, alias H2C, harap-harap cemas kami sebagai pekerja dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Maka dari itu kami mengajak kawan-kawan semua federasi, khususnya di Kabupaten Bogor, umumnya seluruh Indonesia, ayo kita bersama-sama melakukan penolakan pergerakan untuk Undang-Undang Cipta Kerja ini. Karena siapa lagi yang melakukan penolakan Undang-Undang Cipta Kerja kalau bukan kita sendiri? Maka dari itu cukup sekian dari saya mewakili Kabupaten Bogor. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di baik dalam dan luar negeri, itu tadi podcast bersama yang dilakukan oleh Aliansi Rakyat Menggugat, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, Mama Geprak, juga perwakilan dari mahasiswa, juga perwakilan dari RM, dari Klaten, Jawa Tengah, dari Jawa Barat. Hari ini memang datang dengan satu suara. Yang pertama adalah datang ke gedung DPR RI ini untuk mendukung perjuangan kaum buruh Indonesia dalam menolak pemberlakuan Undang-Undang Omnibus Law, juga menolak pemberlakuan revisi Undang-Undang pembentukan perundang-undangan. Jadi kawan-kawan sekalian, keberadaan emak-emak di sini, mahasiswa dan lain sebagainya, itu kita ingin mengetuk hati para anggota legislatif kita agar memang benar-benar mampu mendengarkan aspirasi rakyat Indonesia yang hari ini nyaris tak terdengar lagi, nyaris tidak didengarkan oleh anggota DPR. Karena kenapa? Karena anggota DPR sudah bertindak tidak lagi sebagai perwakilan rakyat, namun menjadi perwakilan oligarki kekuasaan. Buktinya ada Undang-Undang Omnibus Law, ada Undang-Undang IKN, ada Undang-Undang Minerba, ada banyak lagi undang-undang yang tidak pro kepada rakyat Indonesia. Maka dari itu kita datang sini menyuarakan, dan kami akan terus bergerak sampai tuntutan kami bisa dipenuhi oleh rejim berkuasa hari ini. Jadi legislatif sebagai salah satu lembaga tinggi negara, juga MPR sebagai salah satu lembaga tinggi negara, mampu melaksanakan tugas fungsinya, memberikan teguran kepada eksekutif apabila eksekutif tidak menjalankan amanah perundang-undangan. Jalankan fungsi itu yang diinginkan oleh rakyat Indonesia. Kami tidak akan capek-capek datang ke sini melakukan demo berjilid-jilid kalau Anda menjalankan tugas fungsi Anda mengawasi eksekutif. Namun dilalanya
Anda sama sekali tidak menjalankan aspirasi yang diinginkan oleh rakyat Indonesia. Maka dari itu kami terus berdatangan di sini dan kami akan terus bergerak dan kami akan terus melipat gandakan kekuatan. Kami akan terus melakukan konsolidasi di seluruh daerah. Kami juga akan melakukan sosialisasi kepada seluruh Indonesia bahwa hari ini kebijakan eksekutif, legislatif yang dilindungi oleh yudikatif itu sama sekali tidak pro kepada rakyat, tidak sesuai lagi dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar penyimpangan-penyimpangan tersebut, kami minta kepada Presiden Jokowi yang menginisiasi lahirnya Undang-Undang Omnibus Law untuk segera mencabut Undang-Undang Omnibus Law tersebut tanpa syarat. Kedua, kita minta kepada DPR RI untuk segera membatalkan revisi Undang-Undang P3, peraturan pembentukan perundang-undangan, karena itu adalah sama dengan halnya melegitimasi keputusan Mahkamah Konstitusi yang banci, yang menyatakan Undang-Undang Omnibus Law tersebut cacat formil, inkonstitusional bersyarat. Seharusnya kalau sudah ditemukan cacat formil, MK ini memutuskan inkonstitusional, bukan lagi bersyarat. Ini macam-macam aja ini perilaku. Jadi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, trias politika kita kali ini sudah menjadi trias politika dan sudah sangat tidak pro kepada rakyat. Maka dari itu rakyat atas dasar Undang-Undang Dasar 45 pasal 1 ayat 2 menggunakan kekuatannya sebagai kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia ada di tangan rakyat. Ayo kita sama-sama seluruh Indonesia bersatu padu kita merebut kembali kedaulatan negara kita. Dan kami juga tadi aksi sebentar di kantor Kementerian Perindustrian minta kepada Menteri Perindustrian untuk segera mencabut izin usaha dari para kartel penimbun minyak goreng yang membuat kelangkaan minyak goreng, juga membuat minyak goreng ini menjadi mahal harganya. Dan jangan sampai minyak goreng menjadi cairan emas, ya kan? Seharusnya sangat mudah di tengah banyaknya padatnya apalagi ini luasnya perkebunan sawit kita, tingginya kapasitas produksi kita. Di dalam negeri kita terkait masalah CPO yang seharusnya kita mampu swasembada, mampu membuat minyak murah, ternyata itu tidak menjadi wujud nyata daripada keinginan rakyat Indonesia. Malah minyak goreng terkesan mahal, adapun kalau misalnya turunkan menjadi langka kemarin. Untuk itu sekali lagi kita minta kepada Menteri Perindustrian untuk segera mencabut izin usaha para kartel, para penimbun-penimbun minyak goreng. Nah, kalau tidak bisa juga, ya lebih bagus Pak Jokowi mundur, karena Pak Jokowi sudah gagal mensejahterakan rakyat Indonesia, gagal mencerdaskan rakyat Indonesia, juga gagal mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, juga gagal menjaga tumpah darah seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu sekali lagi dalam forum kesempatan kita minta Pak Jokowi legolah, mundurlah dari jabatan, karena di sisi periode Anda ini Anda sudah terlalu fokus hanya bicara tentang politik capres-capres dan sama sekali sudah tidak akan peduli lagi dengan kepentingan rakyat. Demikian, sampai berjumpa lagi dalam aksi aliansi rakyat menggugat berikutnya. Insya Allah kita akan umumkan di media sosial, kita akan aksi lagi, kita akan terus turun aksi sampai tuntutan rakyat dimenangkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup rakyat yang melawan, hidup buruh, hidup mahasiswa, hidup pemama, hidup aliansi rakyat menggugat. People power. Allahu Akbar. Salam people power.